Buat sayap goreng tepung yang enak, empuk di dalam, renyah di luar, terlebih dahulu sayapnya harus direbus dengan campuran bumbu ya moms. Kalau gak direbus dulu juga bisa, tapi cuma berlaku buat sayap yang ukurannya kecil banget. Kalau sayapnya agak besar, sebaiknya direbus dulu untuk menghindari kematangan yang gak merata pada waktu digoreng nantinya. Siapkan 500 gram sayap ayam bagian pangkal, nah ini yang kita rebus bersama bumbu ya moms. Untuk bumbunya cukup 3 siung bawang putih cincang ya moms, kemudian 1 bungkus masak rasa ayam yang 8,5 gram ya kemasannya, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh lada bubuk. Aduk dan ratakan posisi ayamnya supaya semuanya terendam air, lalu biarkan sampai mendidih dan benar-benar bumbunya meresap pada ayamnya, dan ayamnya juga matang dan empuk. Nah kalau udah matang kita angkat aja ya moms, dan kita akan melangkah pada tahap berikutnya. Siapkan 150 gram tepung terigu, lalu beri air takarannya 200 ml. Pokoknya jangan sampai terlalu kental ya moms, tapi jangan juga terlalu encer, yang sedang-sedang aja. Yang penting bisa melapisi ayamnya dan bisa merekatkan tepung panirnya. Selanjutnya siapkan 70 gram tepung panir dan celupkan ayam yang tadi udah dibalut terigu basah pada tepung panirnya. Selimuti ayamnya dengan tepung panir dan sedikit guling-gulingkan pada tepung panir supaya merekat dan terselimuti dengan sempurna. Lakukan hal yang sama pada semua ayamnya sampai habis ya moms. Nah ini udah siap digoreng ya sayap ayamnya. Kalau mau hasilnya renyah dan matang merata, gunakan minyak yang agak banyak ya moms, supaya pas digoreng ayamnya terendam minyak. Minyaknya jangan terlalu panas karena tepung panir itu mudah gosong. Jangan dimasukkan juga ke minyak dingin karena nanti ayamnya jadi benyek karena minyaknya terserap banyak dan mengendap di tepungnya. Jadi gunakan minyak yang sedang-sedang aja panasnya ya. Jangan lupa dibalik ya mom supaya matang merata. Kalau tepungnya udah kelihatan kuning kecoklatan, itu tandanya udah matang dan bisa diangkat. Oke, ini udah matang nih mom. Sayap ayam tepung panirnya udah kecoklatan nih. Sekarang kita angkat dan tiriskan minyaknya. Harus benar-benar tiris ya mom supaya hasilnya bagus. Kalau kurang tiris nanti enak pas dimakannya karena masih belepotan minyak. Enaknya. Cocok banget nih buat makan siang. Jangan lupa dikasih saus sambal atau mayones atau sambal apa aja ya, yang penting cocok dengan ayamnya. Untuk penyajiannya bisa banyak kreasi ya moms, bisa dipadukan dengan nasi hangat kayak gini. Atau bisa juga disajikan dengan kentang goreng, yang manapun tetap enak ya. Oke deh moms, makanan kita udah siap nih, sayap ayam goreng tepung panir. Selain tampilannya yang menggugah selera, rasanya juga enak banget. Silakan sajikan selagi hangat. Jangan lupa dicoba dibikin di rumah ya moms, insya Allah semuanya pasti suka dan bakalan minta bikin terus. Ini juga sangat cocok dijadikan bekal sekolah anak-anak, juga bekalnya ngantor papanya anak-anak. Alhamdulillah, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih ya buat semua dukungannya. Pertama yang harus disiapkan yaitu 1 kg daging ayam campur. Ini saya pakai 1 ekor yang beratnya mencapai 1 kg lebih ya mom. Saya cuma sisihkan ceker dan kepala aja. Selanjutnya ini bahan bumbu yang dihaluskan. Takaran lengkap ada pada deskripsi ya. Dan ini saya siapkan kemiri dengan takaran cukup banyak, 100 gram. Langkah selanjutnya saya mau haluskan dulu bumbunya ya moms. Haluskan sampai benar-benar halus karena bumbunya ini selain buat ungkepan juga akan ikut digoreng dan disajikan semuanya bersama ayamnya. Supaya ngeblendernya nggak seret bisa ditambah air ya moms. Airnya ini diambil dari air untuk ungkepan. Tapi kalau bumbunya buat digoreng, pas di blender sebaiknya ditambah minyak, jangan pakai air ya. Selanjutnya siapkan panci dan masukkan ayam bersama bumbu halus yang tadi udah di blender. Ini adalah tahap marinasi, tapi marinasinya dengan cara diungkep supaya bumbunya benar-benar meresap dan daging ayamnya benar-benar empuk. Untuk ukuran ayamnya ini lumayan besar ya moms, makanya saya ungkep dulu. Tapi kalau ayamnya kecil-kecil gak perlu diungkep lagi, bisa langsung digoreng. Selain bumbu yang dihaluskan, masukkan juga bumbu-bumbu lainnya seperti daun jeruk, daun salam, kaldu ayam, gula pasir, ladaku, dan ketumbar bubuk. Aduk hingga semuanya benar-benar tercampur merata. Jangan lupa juga tambahkan lagi sisa airnya ya moms.
sekarang kita ungkep dengan api sedang ya, sampai nanti kuahnya menyusut dan hampir kering. Pada proses ini jangan lupa selalu dibolak-balik supaya bumbunya gak melekat pada panci. Kalau gak dibolak-balik biasanya bumbu bagian bawah suka gosong. Nah, ini kuahnya udah makin menyusut ya, Mams. Lama-lama ini bakalan makin kering. Setelah agak kering, bisa langsung diangkat ya. Sekarang siapkan secukupnya minyak panas dan goreng ayam ungkepnya sampai matang dan kering. Tapi karena ini bumbunya pakai kemiri yang cukup banyak, jadi tingkat keringnya akan berbeda dengan ayam goreng yang pakai bumbu lain ya, Mams. Jadi keringnya yang pakai kemiri ini cenderung kering moist gitu. Kering tapi agak lembab berminyak, dan memang disitulah letak bedanya dengan ayam goreng yang lain. Beda keringnya, beda gurihnya. Pokoknya gurih banget deh. Nah, ini udah matang sebagian ya, Moms. Sebagiannya lagi kita goreng sampai ayamnya habis. Pada waktu gorengnya jangan lupa dibalik-balik juga ya, biar bumbunya gak gosong. Ini udah matang semua ya ayamnya, sekarang kita tiriskan minyaknya. Alhamdulillah, ayam goreng kemiri yang gurih dan lezat sekarang udah matang dan siap disajikan. Nah, kelebihan ayam goreng kemiri, gurihnya ini yang gak kaleng-kaleng. Masa sih gak penasaran nyoba? Ini saya mau blender 30 gram ketumbar biji yang udah disangrai. Ngeblendernya jangan terlalu halus ya, Moms. Bagusnya masih ada sedikit butiran-butirannya biar tampilannya lebih meyakinkan kalau ini ayam goreng dengan bumbu ketumbar yang dominan. Nah, hasilnya kayak gini. Masih kelihatan kan butiran-butiran ketumbarnya? Selanjutnya saya juga mau blender bumbu yang lainnya. Ini ada bawang merah putih, ada kunyit, lengkuas, dan jahe. Kalau bumbu yang ini blendernya sampai halus ya, Moms, supaya ngeblendernya lebih mudah, bisa juga ditambah dengan air ya. Nah, ini dia hasilnya, bumbu halus ini. Lalu mau saya campur dengan lada bubuk, kaldu ayam bubuk, dan 1 butir telur. Bisa juga dikasih kemiri ya, tapi saya ini nggak pakai kemiri. Dan untuk telur ini opsional ya, Moms, bisa dipakai ataupun enggak. Kalau bumbu halusnya udah selesai diracik, sekarang saya siapkan potongan ayamnya. Ini takaran 800 gram ya. Untuk bumbu ini bisa juga memakai 1 kg ayam ya, Moms. Ayamnya ini gak diungkep dulu ya, Moms, karena ini potongannya gak terlalu besar. Tapi kalau potongannya besar-besar, biasanya saya ungkep dulu ayamnya biar empuk. Dan pada waktu digoreng, matangnya merata. Oke, setelah bumbunya diaduk, sekarang tambahkan tepung terigu dan campuran maizena. Lalu aduk-aduk kembali sampai tepungnya larut bersama air bumbu. Setelah itu baru campurkan ketumbarnya. Oh ya, lada bubuknya baru saya masukin sekarang nih, Moms. Jadi tadi waktu kocok telur belum pakai lada bubuk ya. Lanjut, sekarang kita goreng ayam yang udah dibalut tepung bumbu. Jangan lupa minyak buat gorengnya harus agak banyak ya, Moms. Karena kalau mau hasil gorengan ayam itu renyah, minyaknya nggak boleh sedikit. Jangan lupa dibalik ya, biar matangnya semua merata. Nah, kalau ayamnya udah berwarna kecoklatan, ini udah bisa diangkat ya. Buat cara gorengnya bisa dengan 2 kali goreng kalau mau lebih renyah. Jadi pas tadi ayamnya masih agak kekuningan, itu diangkat dulu, tiriskan dulu sebentar, lalu digoreng ulang sampai warna ayamnya berubah kecoklatan. Tapi kalau mau sekali goreng ya cukup sekali aja, dengan durasi gorengnya dimaksimalkan sampai warna ayamnya kecoklatan. Lanjut ya, goreng sisanya sampai habis.
Alhamdulillah, ayamnya udah matang semua nih, Moms. Wow, tampilannya sih meyakinkan. Gak tahu coba kalau rasanya nih kayak gimana. Sayangnya masih belum azan nih, Mam. Jadi gak bisa langsung dicicipin, Moms. Tapi kita lihat ya, tekstur ayamnya ini juicy banget. Lihat deh. Ini kering ya, bagian luarnya renyah banget. Dan bagian dalamnya super empuk. Pokoknya gak akan nyesel deh kalau kalian bikin. Nanti bisa dibanding-bandingin dengan resep ayam rempah lainnya yang udah saya posting. Enak yang mana tergantung selera lidah masing-masing dong ya. Proses pertama kita akan marinasi dulu ayamnya. Bumbu-bumbu untuk marinasi ini ada kaldu ayam bubuk, ada jahe. Jahe ini opsional ya, mau pakai silakan, enggak juga gak apa-apa. Lalu ada minyak wijen, ada merica bubuk, dan kecap asin. Semuanya ini campurkan pada ayamnya secara merata. Setelah bumbu tercampur merata, sekarang kita diamkan dulu minimal 30 menit supaya bumbunya meresap. Nah, setelah 30 menit kemudian kita akan campurkan ayamnya dengan tepung maizena. Tepung maizena ini yang bikin tekstur ayamnya nanti jadi renyah di luar. Tapi jangan kebanyakan juga ya, nanti bukannya jadi kering tapi malah keras. Cukup 5-7 sendok makan aja untuk ayam 1 kilogram. Untuk menambah kaya cita rasa masakan ayam kali ini, The Papals menambahkan campuran kentang. Ini kentangnya digoreng sampai kering ya, kering tapi dalamnya nanti bakalan super empuk. Dan untuk mendapatkan hasil gorengan yang renyah, daging dalamnya matang sempurna, harus diperhatikan takaran api dan minyaknya ya Moms. Gorenglah hingga kentangnya tenggelam. Jika pada awal kita menggunakan api besar supaya minyak cepat panas, tapi pada saat gorengannya masuk minyak, apinya harus dikecilkan jadi api sedang. Kalau nggak gitu, nanti gorengan kita akan bantat. Meskipun kering di luar, tapi dalamnya nggak akan matang. Nah, ini juga nggak cuma berlaku untuk kentang ya, aturan yang sama berlaku juga untuk menggoreng ayamnya. Kalau ayamnya udah matang, kering merata, sekarang kita angkat ya, karena kita akan membuat sausnya. Bisa pergunakan sedikit minyak bekas goreng ayam tadi untuk menumiskan bawangnya. Pada proses ini, kita akan mencampur semua bahan sausnya. Untuk takaran lengkap, silakan cek pada description box. Kalau terlalu kering, boleh kasih sedikit air ya, Mas.
Nah, ayam goreng menteganya udah jadi nih. Harumnya bikin lapar. Tapi serius loh, olahan ayam ini memang benar-benar enak. Gurih, ada rasa manis-manisnya, dan yang bikin candu itu ya, bau harum kecap Inggrisnya. Wah, pokoknya naruh masakan ini di meja makan pasti bakalan ludes. Sekarang kita akan tata di atas piring saji. Nah, udah selesai. Selamat makan semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya punya 3 paha ayam bawah yang ukuran besar banget. 3 buah ini bisa 500 gram loh, Moms. Jadi karena kebesaran saya potong 2 ya. Jadinya semua ada 6 potong. Selanjutnya saya akan marinasi ayamnya dulu ya, Moms. Dengan bawang putih cincang, tepung jagung, ketumbar bubuk, sedikit kunyit bubuk, lada bubuk, garam, dan sedikit air. Kalau pakai ayam kampung bisa menambahkan baking soda pada proses marinasinya ini ya, Moms, supaya ayamnya lebih empuk. Tapi kalau pakai ayam broiler boleh pakai, boleh juga enggak. Dan kalau semua bahan marinasinya udah masuk mangkuk, lalu diaduk-aduk supaya tercampur merata. Wah, ini mangkuknya kekecilan. Saya ganti yang lebih gedean ya, Moms. Nah, kalau udah diaduk rata, jangan langsung dimasak ya, Mams. Diamkan dulu sebentar supaya bumbunya meresap. Sementara nunggu proses marinasi, sekarang saya mau blender bumbu cabenya. Ini saya pakai cabenya lumayan banyak ya, Mams, dan pakai cabai rawit domba yang cukup pedas. Makanya, buat kalian para pecinta kuliner pedas, masakan ini cocok banget ya dicobain. Tapi buat kalian yang gak suka pedas tapi pengen masak ayam cili padi, bisa dikurangi ya cabai rawitnya dan bisa ditambahin cabai hijau besar atau cabai merah besar. Nah, ini hasilnya ya, Mams. Oh ya, tadi bukan pakai blender ya, Mams, tapi pakai chopper karena bukan mau dibikin halus cabenya, tapi cukup dibikin hancur aja kayak gini. Jadi ini masih kelihatan serpihan-serpihan kulit cabenya ya, Mams. Ini yang jadi ciri khas tampilan ayam cili padi. Langkah selanjutnya, goreng ayam yang tadi udah dimarinasi. Cemplunginnya ke minyak panas ya, Mams, biar ayamnya lebih kering dan cepat matang. Gunakan minyak goreng secukupnya ya, tapi jangan terlalu sedikit supaya ayamnya terendam dengan minyak gorengnya. Kalau udah kering ayamnya bisa langsung diangkat ya, Moms. Ini warna ayamnya agak kemerahan ya karena pakai baking soda. Kalau yang nggak pakai baking soda warnanya itu lebih coklat ya. Tapi ini warna kemerahannya ini jadi lebih eksotis loh, Moms. Lalu dengan menggunakan sedikit minyak bekas goreng ayam tadi, sekarang kita masak bumbu cabai rawitnya. Tambahkan sedikit air supaya bumbunya agak kering dan tambahkan juga air lemon. Ini saya pakai air lemon ngegantiin air asam Jawa ya, Moms. Dan pakai air lemon ini malah rasa asamnya lebih segar. Tapi silakan aja mau pakai yang mana ya, yang penting berasa asamnya ya. Selanjutnya tambahkan kaldu ayam bubuk atau bisa juga pakai garam dan sedikit penyedap rasa ya, Moms. Abis itu pakaiin juga gula pasir supaya berasa manisnya karena ayam cili padi ini ciri khas rasanya yaitu asin, pedas, asam, dan manis. Wow, paket komplit ya, pantesan enak. Setelah bumbunya selesai diracik, jangan lupa koreksi rasa ya, Moms. Selanjutnya campurkan ayam gorengnya. Aduk sampai bumbu cabenya menempel pada permukaan ayamnya dan airnya meresap pada dagingnya. Kalau udah begitu, baru bisa diangkat. Udah matang nih, Moms, bisa langsung disajikan ya. Alhamdulillah, ayam cili padi ala Meli Cooking TV ini udah pasti super lezat. Perpaduan rasa pedas, asin, asam, manisnya pasti bikin lidah makin penasaran, pengen cepet nyobain. Tak lupa saya tambahkan potongan tomat merah di sajian ayam kita hari ini. Tomatnya ini bisa dimakan juga ya, Moms, bukan sekedar hiasan. Jadi kalau pas makan ayamnya kepedesan bisa langsung gigit tomatnya. Hitung-hitung penawar pedas. Langkah pertama, siapkan 1 kg ayam. Ini saya potongannya agak besar-besar ya, Moms, biar nanti makannya lebih mantap. Ayamnya bisa ayam kampung atau bisa juga pakai ayam broiler. Selanjutnya siapkan serai atau sereh, takarannya antara 100 sampai dengan 150 gram. Serai ini ambil bagian yang mudanya ya, Moms, batangnya yang lebih lunak. Kemudian serainya mau kita blender ya, supaya gak seret bisa ditambahkan air secukupnya. Airnya diambil dari bahan air rebusan ayamnya nanti ya. Ini
hasil blendernya, masih kelihatan serat-seratnya ya moms. Memang kalau buat serundengnya lebih bagus berserat-serat, jadi jangan terlalu halus ya. Selanjutnya kita akan blender 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 jempol jahe, dan 1 jempol kunyit. Blender semuanya sampai halus ya moms. Oke, setelah bumbunya dihaluskan, sekarang siapkan panci dan tuang semua bumbu yang tadi udah di blender. Ditambah juga dengan bumbu instan, yaitu 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, dan 2 sendok makan kaldu ayam bubuk. Sekaligus masukkan juga 4 lembar daun salam dan 10 lembar daun jeruk. Dan juga masukkan 300 sampai dengan 500 ml air putih. Selanjutnya masukkan potongan ayamnya, lalu aduk-aduk dengan bumbu sampai tercampur rata. Setelah ini biarkan sampai mendidih dan airnya menyusut. Kalau kuah bumbunya udah menyusut, bisa langsung diangkat dan ditiriskan ya moms. Kalau mau kuah bumbunya sampai susut banget, agak kering gitu ya juga bisa. Jadi nanti ayamnya teksturnya bakal lebih empuk lagi. Tapi karena ini saya masaknya lagi agak buru-buru, ditungguin sama yang lapar, jadi saya angkat duluan sebelum kuahnya susut banget. Tapi ini juga udah cukup empuk ayamnya ya moms, bumbunya juga udah cukup meresap. Sekarang mulai goreng ayamnya sampai kering ya moms. Pas gorengnya ini bisa digoreng terpisah, bisa juga digoreng dengan bumbunya langsung disatukan. Tapi ini saya gorengnya terpisah ya, bumbunya nanti digoreng tersendiri. Ini udah matang ya, ayamnya udah kering, tapi dalamnya ini empuk banget loh moms. Selanjutnya sekarang kita goreng bumbunya, karena tadi kuahnya masih ada, jadi ini udah saya saring ya moms. Goreng sampai matang dan kering. Kalau pada ayam goreng lengkuas, bumbu ini ditambah dengan telur. Tapi kalau pada ayam goreng serai gak usah pakai telur. Tapi kalaupun kalian tetap mau pakai telur, tentu bisa ya, karena telur ini bakal nambah wangi dan gurih. Jadi silahkan aja ya kalau mau ditambahin telur atau enggak, tergantung selera masing-masing. Nah, ini bumbu serundengnya udah matang, kering, warnanya udah coklat. Sekarang angkat dan tiriskan minyaknya. Nah, alhamdulillah ya moms, ayamnya udah matang nih. Ini teksturnya garing di luar, empuk di dalam. Karena udah direbus atau diungkep dengan bumbu, jadi udah pasti bumbunya pun meresap ke dalam dagingnya. Penyajiannya bisa serundeng serainya ditabur di atas ayam kayak gini ya moms. Atau bisa juga disajikan kayak gini ya, ayamnya dialasi serundeng dan di atasnya juga tetap ditaburi serundeng serainya. Wah, ini cocok banget nih buat lauk makan siang hari ini. Tampilannya menggoda selera ya, jadi pengen cepet-cepet makan nih. Oke deh moms, sekian dulu ya resep dan tutorial masak hari ini. Next episode kita bikin sajian yang lebih mantap lagi ya. Ini saya pakai 1 kg ayam broiler. Kalau mau pakai ayam kampung lebih mantap lagi ya moms. Sebelum diolah ayamnya yang udah dicuci bersih ini, saya marinasi dengan setengah buah jeruk nipis biar ayamnya gak bau amis dan rasanya segar. Selanjutnya ini ada lengkuas, saya pakai 165 gram ya moms. Bisa juga ini dipakai untuk ayam 1,5 kg. Lengkuasnya jangan yang terlalu tua ya moms, nanti agak susah dihaluskannya. Dan nanti teksturnya jadi kayak ampas kalau ketuaan. Lengkuasnya ini bisa diparut, bisa juga di blender ya moms. Kalau di blender jangan terlalu halus, harus kelihatan berserat. Nah, ini hasil blendernya moms, jadi masih ada serat-seratnya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu yang dihaluskannya ini ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 1 ruas jahe, dan 1 ruas kunyit. Ini semuanya kita blender ya. Dan supaya nggak seret waktu ngeblendernya saya kasih air ya. Airnya ini diambil dari air untuk rebus ayam. Oke, sekarang siapkan wajan atau panci untuk merebus ayamnya. Jadi begini cara merebusnya. Masukkan bumbu yang tadi dihaluskan, juga lengkuasnya bersama 650 ml air. Takaran airnya ini juga termasuk air yang dipakai ngeblender bumbu halus dan lengkuas ya moms. Selain bumbu yang di blender tadi, pada tahap ini juga tambahkan bumbu lainnya seperti kaldu ayam bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Jangan pakai gula pasir ya moms, karena ayam lengkuas ini rasanya gurih, jadi gak ada manis-manisnya ya. Selanjutnya masukkan ayam yang tadi udah dimarinasi dengan jeruk nipis, gak usah dicuci lagi ayamnya ya moms. Sebelum direbus, aduk-aduk rata ayam bersama bumbunya supaya meresap sempurna.
Nah, kalau udah tercampur rata ayam dan bumbunya, sekarang nyalakan api kompornya. Oh ya moms, tadi kelupaan ya. Jadi waktu aduk-aduk ayam dan bumbu tadi tuh, kompornya harus dalam keadaan mati ya. Setelah semua tercampur, baru hidupkan apinya. Oke, rebus ayamnya sampai nanti airnya menyusut ya moms. Jangan lupa dibolak-balik pelan aja supaya nggak gosong bumbu bagian bawahnya. Setelah airnya menyusut, saya angkat ayamnya ya moms. Ini nanti ayam mau digoreng, jadi harus ditiriskan dulu air kuah bumbunya sampai kering. Dan ini bumbunya saya pindahkan dulu ke wajan ya moms, biar lebih enak ngolahnya. Ini bumbu mau disusutkan dulu airnya. Maksudnya bukan disusutkan ya, tapi dikeringkan airnya, karena bumbu ini mau digoreng. Jadi biar cepat matang nanti gorengannya, airnya harus kering dulu. Setelah serai dan daun salamnya dipisahkan, sekarang bumbu lengkuas ini mau saya campur dengan 2 butir telur. Saya pakai 2 butir ya moms, supaya rasanya gurih banget. Dan memang faktanya hasil gorengan bumbu lengkuas ini rasanya lebih mantap dari yang biasa saya beli di resto Padang. Terus aja diaduk-aduk kayak gini ya moms, sampai bumbu lengkuas ini kering airnya. Oke, langkah selanjutnya panaskan secukupnya minyak goreng, lalu masukkan semua ayamnya dan biarkan sampai matang berwarna kecoklatan. Jangan lupa dibalik ya moms, biar gak gosong ayamnya. Oh ya maaf ya moms, kalau background dapurnya jadi beda. Ini saya masih tetap goreng di hari yang sama kok. Tadi kompornya kehabisan gas, jadi saya pindah kompor nih. Nah, ini ayamnya udah berwarna kecoklatan. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Dengan masih menggunakan minyak yang sama, sekarang goreng bumbu lengkuasnya sampai matang dan garing. Nah, kalau udah matang, warnanya berubah coklat kayak gini dan teksturnya garing. Sekarang ditiriskan dulu minyaknya ya moms. Ini hasilnya bagus ya moms, warnanya juga nggak hitam, nggak gosong. Ini lebih ke coklat ya. Hasil gorengan ayamnya cantik banget ya moms, warnanya kuning kecoklatan. Ini luarnya kelihatan garing, tapi dalamnya udah pasti empuk banget dan bumbunya meresap ke dalam dagingnya. Jadi proses merebus ini penting banget ya moms, supaya kita bisa dapetin tekstur daging yang bagus dan rasa yang super lezat. Ini taburan lengkuas bumbunya ya moms. Pada waktu penyajian bisa cukup ditaburin di atas ayamnya kayak gini. Bisa juga bumbu lengkuasnya dibalutkan ke ayamnya, silakan aja sesuaikan dengan selera. Supaya sajiannya makin mantap, jangan lupa lengkapi dengan sambal ya moms. Sambalnya bebas aja, mau pakai sambal merah atau sambal hijau silakan sesuaikan dengan selera. Oke moms, itu aja dulu ya resep istimewa yang bisa saya share hari ini. Jangan lupa dicobain ya. Insya Allah saya yakin semuanya pasti suka karena resep ini udah teruji langsung. Dicobain sama keluarga saya yang asli orang Padang. Katanya ayam goreng ini lebih enak dari yang di resto Padang. Wow, mantap. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode berikutnya Melly May Cooking TV mau share keseruan masak 5 hidangan sekaligus langsung di malam takbiran. Gak gempor tuh, cek aja nanti video terbarunya ya guys. Stay tuned.